Asian Beat gue menang 3 kali dari Medan. Oh jadi perwakilan Medan ya? Perwakilan Medan terus ke Jakarta. Jadi gue kayak wah gue merasa berada di keren banget gue men. Nomor 1 gue di Medan. Gue nggak ada lawan gue di Medan. 2 kali bass keyboard. Pernah ada satu momen dan gue kayak bunuh diri aja deh. Kalau ke Medan juga belum sukses gitu. Pernah ada fase itu ya? Nggak ada pemasukan sama sekali. Net TV yang berhasil bikin gue mampu beli mobil sampai 2 kali men. Nice. Thank you Net TV. Kalau di Duta and Dudes ini lu yang tahu ya, khusus di Moy Production. Gue di Duta and Dudes itu paling bodoh. Serius. Karena gue itu... Halo teman-teman, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, gimana teman-teman? Udah nonton video-video sebelumnya? Semoga itu bisa bermanfaat buat kalian dan juga memberikan inspirasi baru buat kalian ya teman-teman. Dan semoga teman-teman narasumber gue yang juga mostly adalah musisi dan juga pelaku industri musik bisa memberikan gambaran-gambaran baru buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share buat yang lain sehingga kita bisa saling berbagi, saling memberikan manfaat, dan saling memberikan inspirasi buat teman-teman. Oke, so enjoy this video. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Yeah. Oke, halo teman-teman, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Nah, di episode kali ini sangat spesial karena gue sudah kedatangan band Silaba. Pakai sound effect dong nanti ya. Iya, nanti ada efek. Sama nanti ada fireworks. Akhirnya gue diundang lo di Moy Production. Gila, sebenarnya itu udah janjian mulu, cuman kan gue kan sibuk ya deh. Gue sibuk banget, jadwal tuh padat. Itu sekitar 2012 sampai 2012 gitu ya. Bisa ya. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman pasti udah tahu dong beliau siapa. Beliau adalah keyboardis yang berapa tahun terakhir tuh terkenal itu sebagai keyboardis TV ya. Iya. Cuman mau mulai perjalanan karir sebagai keyboardis dari sebuah band yang cerah kayak pelangi warna-warni. Dengan tajuk groovy, dengan tajuk jadul banget ya. Dengan tajuk groovy. Nah, ntar kita akan ngobrol-ngobrol sama Bang Ben. Bang, biasa gue selalu tanya nih. Ya, betul. Sama teman-teman musisi senior musisi lu ya, senior lah. Susah ya. Enggak lah. Lu jatuhnya senior gue lah ya. Wah, setengah apa tadi bilang setengah generasi. Setengah generasi ya. Nah, gue selalu bisa tanya nih, orang kan taunya sekarang lu di sosial media kan keyboardis, main nama segala macam lah gitu. Orang kan juga penasaran, lu tuh memulai atau mungkin berkenalan dengan musik itu gimana ceritanya, Bang? Jadi gue tuh berkenalan dengan musik itu dari lahir sebenarnya, Dek. Serius loh? Karena gini, orang tua gue kan pendeta ya. Oke. Jadi sama pendeta ya, gereja yang musik-musiknya ada musik-musiknya di gerejanya gitu. Oke. Jadi mau nggak mau sebagai seorang titisannya gitu. Kita itu setengah dipaksa untuk main musik gitu karena bisa bantu pelayanan. Kalau teman-teman ngerti ya mungkin ya. Awalnya dari situ. Jadi gue itu sebenarnya nggak terlalu yang gimana-gimana banget yang suka main musik dulu awalnya. Sampai akhirnya gue di lesin lah, disuruh belajar lebih fokus lagi sama orang tua gue masuk ke sekolah musiknya GBI kalau di Medan. Gue dari Medan. Oh, ada sekolah musik? Ada, dulu itu namanya Yehuda Music Center. Sedap, YMC. YMC, itu sekolah musiknya GBI Medan Plaza yang paling gede di Medan itu dulu. Oke. Nah, gue anak pendeta dapat diskon 50%. Oh, jadi masuk situ tuh. Masuk situ tuh. Itu berarti les ya, setara les ya? Setara les, cuman karena memang itu sekolah musiknya yang punya gereja, jadi akhirnya gue belajarnya itu musik-musik gereja. Oke. Itunya kontennya gitu. Kalau orang kan belajar klasik ya. Iya. Nah, ini kontennya gue belajar pop, gimana cara main yang baik, chord dan sebagainya gitu. Oke. Nah, di situ gue kurang puas gitu, kayak banyak pertanyaan-pertanyaan yang kayak nggak terjawab di kepala gue gitu. Kebetulan kan generasi dulu itu nggak kayak sekarang ya. Ketika lu butuh sesuatu yang lu nggak bisa dapat, lu bisa buka apa YouTube ya. The YouTube generation is the best generation for now, man. Dulu itu kagak ada, ibadahnya masih susah dicari kan. Jadi karena gue nggak puas, akhirnya gue les lagi sama guru yang lain di private lah, yang ada namanya Miss Jenny, halo apa kabar, Miss Jenny Halim itu salah satu pianis klasik, pianis jazz juga di Medan yang muridnya dari kota-kota lain datang belajar, ngantri sama dia. Oh gitu. Gue ngantri deh, sebulan baru dapet. Wow. Masa lu kesana ke tempatnya? Ke rumahnya dia. Oh oke. Ke rumahnya dia, dan pada saat itu gue itu nggak punya duit, dan menurut gue ya si curu-curu ini menurut gue biaya les segitu itu dulu mahal banget di Medan untuk private.
Oh, berapa bang? Dulu ya, jangan ketawa dulu itu cuma 500.000 doang sebulan emang. Tapi di zaman itu 500.000 itu nggak kayak sekarang, benar-benar. Kayak, aduh gimana ya, gue dari mana ya, minta dari bokap nyokap itu nggak mungkin. Karena di tempat les tadi gue diskon 50% cuy. Ya itu akhirnya gue belajar sama dia. Dari situ gue kayak belajar sesuatu yang baru yang nggak bisa lu cuman sekedar belajar gitu doang, nggak bisa. Lu harus starting dari basic. Nah dari situ dia harus lu harus belajar baca. Gimana caranya lu bisa mainin kalau lu nggak bisa visualnya baca misalnya. Gua yang udah cukup dewasa belajar lagi baca deh. Itu umur berapa? Umur mau SMA itu. Oh itu udah mau SMA ya? Iya udah mau SMA. Udah gede deh. Udah bisa main terus tiba-tiba lu disuruh belajar basic lagi. Disuruh mundur lagi ke belakang. Terus tiba-tiba disuruh belajar chord yang benar. Iya. Nah itu kayak enggak, itu salah semua. Jadi disuruh hancurin semua isi kepala lu, diajarin lagi dari basic sama dia. Makanya tempat belajar gue beda. Gue di ruang tamu. Oh serius? Dilarang nyentuh piano sama dia. Jadi dia nggak boleh. Lu jangan nyentuh piano dulu sampai lu bisa isi ini semua. Jadi dia suruh gue isi dulu. Pertama baca kan satu-satu. Dia ada tulisan PR tulisan. Jadi gue belajar 1 bulan sama dia tuh kagak ada teori piano. doang. Iya. Oh gitu, wow. Dan itu benar-benar gue kalau nggak melalui itu gue nggak akan nyari ngulik ini chord apa ya, nggak akan nyari. Gue akan cuma modal dengar main doang. Nah itu dari situ baru gue akhirnya belajar lagi dan terjun ke dunia industri, main musik, akhirnya main musik sekuler juga gitu karena itu masih di Medan. Akhirnya jadi suka musik ya gitu, dari yang nggak suka gitulah. Iya. Nah berarti lu bisa dulu main di gereja baru akhirnya les yang tadi, atau memang les dulu baru? Bisa dulu, tapi bisanya ini dalam arti bukan jago banget ya bisa. Ya lu bisa ngiringin nyanyi transpose lah. Iya. Dulu organ organ literally organ. Oh oke. Jadi gerejanya bokap gue itu dulu ada organ satu yang ada stylenya organnya. Oh iya. Nah itu gue dulu mainnya di situ, akhirnya bisa, tapi dari 2 kunci doang, C sama D. Oh. Ya lumayan aja. Iya itu. Iya. Udah sisanya baru les. Akhirnya gitu. Iya. Nah lu masih kan gak titik balik atau mungkin ada lagu atau kejadian apa yang membuat akhirnya tadi lu bisa switch dari yang gak suka ke jadi suka banget, bahkan mau jadi musisi gitu? Jadi gue menang terus selama festival. Lu festival di Medan? Iya, nggak gini. Ceritanya kan gue akhirnya banyak punya temen nih di Medan. Nah kalau di Medan itu, halo teman-teman Medan apa kabar gitu. Kalau di Medan itu ketahuan gitu. Kalau musisi itu misalnya lu main gitu, nggak sebanyak sekarang ya. Kalau sekarang udah banyak banget. Ya dulu itu yang dalam tanda kutip yang jago itu dikit. Ketika lu jago, gue nggak bilang gue jago ya, tapi ketika lu eksis, main di mana-mana dan terkenal, itu kategorinya kalau buat orang Medan jago. Oh oke. Mencolok. Di mana-mana ada nih orang gitu. Nah gue itu dulu sama teman-teman band gue itu ini festival Hunter. Oh Hunter. Iya Hunter ya. Iya. Jadi nyari. Kita itu dapat duitnya dari situ gitu. Kalau sekarang kan orang banyak ya main di kafe atau apa. Bener. Udah langsung main kafe. Gak ada main di Medan, kasihan. Iya benar. Jadi kita itu dulu cari festival main dan kita itu harus pede juara 1. Oh oke. Karena juara 2 dan 3 hadiahnya dikit. Emang benar untuk uang ya? Untuk uang, benar. Jadi kita main sampai akhirnya titik balik gue tuh gue ikut festival nasional yang namanya, kalau lu tahu, Asian Beat zaman itu. Asian Beat ya. Dulu live music contest ganti jadi Asian Beat kan. Oh iya benar. Asian Beat gue menang 3 kali dari Medan. Oh jadi perwakilan Medan ya? Perwakilan Medan terus ke Jakarta. Jadi gue kayak gue merasa berada di keren banget gue men. Gue nomor 1 gue di Medan. Gue nggak ada lawan gue di Medan. Ceritanya gitu dulu sama band gue. Gue dapet 3 kali Asian Beat ke Jakarta, 2 kali bass keyboard. Terus kayak gue udah menguasai men. Iya. I'm the real hero of the Medan. Nama harum banget tuh. Zaman itu nama harum banget tuh di Medan. Kalau perlu pulang di airport itu dikalungin. Tapi balik lagi, Medan cuma Medan. Iya, semua Medan. Nah itu akhirnya gue kayak, ini lanjut gak nih ceritanya? Lanjut. Nah dari situ, dari Yamaha itu gue ketemu sama, kalau lu tau, Deki. Ya, Deki keyboard. Deki kan dulu di Yamaha nih, lama. Nah dia datang ke Medan, pernah dia lagi ada produk knowledge gitu tentang motif, dulu masih keluar motif IS.
Oh anjay, jadi yang pertama ya? Iya, Saya yang pertama tuh. mahal kan dulu kan. Iya, iya. Nah dia datang tuh buat demo-demo, kita ketemu di situ awalnya. Oh oke. Dari Medan, gua dari Medan mewakili anak-anak curut-curut Medan itu Oh main. gila, perwakilan putra daerah. Jadi gua yang demoin putra daerah. Nah dia yang dari Jakarta gitu. Oke. Jadi ya udah kita ketemu ngobrol sampai akhirnya gua ke Jakarta juga itu karena nggak dikasih pulang sama orang tua gua. Gitu. Nah itu ada cerita lagi deh yang nanti. Nah itu ya akhirnya gue ketemu Deki lagi. Nah itu salah satu orang yang berjasa buat gue sebenarnya. Oh oke. Deki itu berjasa buat gue yang membuka jalan gue di dunia industri musik. Karena gini, kalau musisi-musisi yang gue kenal, ketika lu diajak jalan atau ini, jarang banget pasti kenalin ke temannya yang proper. Oh iya. Ibaratnya kayak gue ajak terus ya udah ngumpul ini teman gua gitu ya gitu doang kan pasti. Iya. Nah kalau Deki itu dulu halo Om Deki gitu. Kalau nonton ini ya kamu sangat berjasa buatku gitu. Jadi dia tuh kayak gua kan WhatsApp dia enggak BBM dulu. Oh iya BBM ya lagi di mana nih Om? Wah aku lagi di FX nih. Lagi ada acara musik dulu tuh tribute tuh siapa yang meninggal tuh Titis. Oh ya Almarhum Titis ya. Almarhum Titis lu udah di sini belum sih udah ya? 2000 berapa tuh? Lupa gua. Itulah. Ya kayaknya udah deh. Ya. Tapi belum musik banget. Lagi ada tribute to Titis nih di FX. Gue tinggalnya di Jakarta Utara, Deng. Oh, jauh ya. Tapi karena gue itu nggak boleh melewatkan kesempatan itu. Datang. Boleh nonton nggak aku? Oh boleh aja, datang aja ke sini. Gue datang ke sana, Deng. Dengan naik busway. Gak ada apa-apa kan? Gue ngerantau dari nol, Deng. Sana. Lu tau nggak cara dia itu memperkenalkan temannya ke orang lain tuh gini. Kenalin nih temenku dari Medan. Oh iya keyboardis. Oh iya nih mainnya oke banget loh dia. Lu bayangin lu dikenalin kayak gitu. Ketika lu dikenalin sama seorang keyboardis, pasti kan lu percaya sama dia dong. Iya benar. Gitu kan. Jadi orang-orang yang kenalan sama gue tuh, halo. Ya Ben gitu. Akhirnya gue tahu semua nama siapa, ini siapa, ini main sama siapa, gara-gara dia. Oh oke. Nah, dan dia kenalin gue, jadi setiap kali ketemu di luar sama orang lain gitu. Mas, halo, halo iya temannya Deki ya? Oh iya, gitu. Jadi orang notice gitu. Jadi gue kayak, ternyata caranya seperti itu ya. Dan dia yang ngajarin gue pertama kali tuh kayak, Ben jangan lupa ya nanti kalau ketemu sama orang, harus tetap sopan. Terus kalau diajak manggung, gak boleh nanya budget berapa. Terus kamu harus disiplin. Masalah latihan, jam latihan, main, manggung itu harus disiplin. Terus kamu harus integritas kayak. Jadi kalau diajak main jangan tiba-tiba cancel. Dia yang pertama nanamin ke kepala gue. Oh oke. Karena memang ternyata ada karenanya. Kenapa? Lu tau nggak kenapa? Ya ini buat teman-teman lain musisi mungkin yang pengen berangkat ke ibu kota ya kan. Kalau lu pikir ibu kota itu sebenarnya yang lu rasa. Ya ada. Benar, orang kan ngeliat aja ya. Ngeliat aja. Jadi ternyata itu banyak musisi-musisi daerah yang ke ibu kota itu tidak sukses gara-gara masalah attitude. Ya. Banyak juga yang sukses. Ini kita bicara kenapa tidak sukses ya. Ternyata gara-gara attitude. Ya. Lu baru datang, belum kenalan, tiba-tiba begini, tidak suka sama bayarannya, tidak suka sama jam latihannya, nggak suka sama lu harus standby jam berapa. Ya itu effortnya di situ, men. Mereka di situ perjuangannya. Di situ perjuangan kenapa mereka bisa berhasil. Lu belum ngerasain bangun pagi harus main di TV jam 4 pagi, men. Standby ya enggak ada. Iya, benar. Enggak tidur tuh biasa itu. Nah, itulah. Jadi itu salah satu orang berjasa di hidup gua di awal di Jakarta. Ya Mas Deki ya, Deki keyboard. Nah, berarti menarik nih Bang. Menurut tadi yang lu bilang masalah orang tua lu melarang lu untuk balik, itu gimana ceritanya? Dan ini mungkin sekalian sih gue juga suka nanya ke teman-teman yang lain. Karena kan musik masih menjadi salah satu pekerjaan yang sometimes atau beberapa lingkungan menganggap itu bukan pekerjaan. Menganggap itu hanya hobi kan. Nah, sedangkan gimana orang tua lu waktu itu mengizinkan lu untuk ya udah nih enggak apa-apa lu mencoba karir lu di dunia musik gitu. Jadi gini, kalau gue tuh di Medan hidup di zona nyaman, tinggal sama orang tua gue. Iya, Gak pernah gue nyuci piring, nyuci baju dan sebagainya. Gue cuman kuliah gue musik. Jadi gue sarjana seni, tapi ya itu keseringan main di kampus, manggung. Gue udah bayar uang kuliah gue sendiri. Oh, oke. Dari sekali main. Festival kan gue kuliah negeri ya, murah. Oh iya. Jadi ya udah. Orang tua gue mungkin ngeliat gue gini, ini anak udah umur sekian, masih terlalu nyaman hidupnya, mungkin nggak bisa kayak gini terus gitu. Jadi dia suruh, kalau orang Batak ya, dan kalau orang Batak itu kan lu harus merantau sebenarnya.
Ya itu jadi ini ya. Itu jadi ini. Jadi lu harus merantau dan wajib sukses. Ada yang wajib sukses. Itu jadi makin berat tuh. Kalau nggak sukses nggak boleh pulang. Oh, Malu. okay. Gitu. Ya udah, akhirnya gue ada satu momen tiba-tiba guru les gue ngajak gue main Java Jazz. Ini Miss Jenny nih. Miss bukan? Jenny. Oh, Miss Jenny nih. Tiba-tiba gue diajakin sama guru gue main Java Jazz. Dia butuh second keyboard. Oh iya. Apa kabar, Matt? Gitu. Yeah. Jadi gara-gara dia dapat privilege dari dulu Farabi Medan. Oke. Temannya. Jadi ngiringin Judika kita dulu. Oh, ini Judika baru awal-awal nih. Enggak juga, udah artis dia. Oh, udah artis ya. Ya. Jadi kita ngiringin dia, gue bangga dong. Iya, benar-benar. Akhirnya kita latihan intensif sebulan persiapan untuk Java Jazz. Oh, berarti sebulan tuh di Jakarta? Enggak, di sana. Oh, di sana. Materi kirim. Oh, kirim. Okay. Kita anak bandnya doang nih yang latihan. Iya. Ya udah, kita latihan. Namanya dulu itu Medan Jazz Community. Oh, gue pikir Medan Jazz All Star. Enggak, Medan Jazz Community. Medan Jazz Community. Okay. Jadi itu ya beberapa ininya ada yang punya Kiss FM, terus yang punya Farabi. Jadi mereka berdaulat lah bikin komunitas itu. Nah, gue salah satu loh itu membernya di situ. Itu tahun berapa? 2000 berapa? Sebelum gue ke Jakarta lah, 2008 apa? 2008 ya, gitulah. Ya udah, gue akhirnya main ke Java Jazz itu. Akhirnya gue main Java Jazz. Pertama kali itu ya? Iya. Kan pengen banget ya. Kalau dari semua orang zaman itu orang pengen ke Jakarta nonton Java Jazz pengen banget kan. Iya. Tapi gue main. Main malah. Wah, dengan satu kebanggaan yang sangat luar biasa. Gue akhirnya latihan. Benar-benar gue bego dan di situ. Gue belum sebisa sekarang yang lu lihat. Maksudnya bisa ya, bukan jago ya. Bukan sih. Gue benar-benar dan main sama guru. Iya, guru lu langsung. Ya udah, gue kesana. Seperti biasa, orang tua gue naruh baju ke koper, bukan gue yang naruh. Oke. Orang tua gue dong yang naruh, mama gue kan. Kok kopernya gede banget nih kopernya gitu. Iya, nanti itu ada di dalam koper ada titipan buat tante. Tadi tante gue ada di Tangerang. Oke. Iya. Oke, bawa aja. Cuma 3 hari padahal kan ya. Gue bawa koper di sana sampai di Jakarta gue buka. Isinya pakaian semua nih, gila. Satu lemari gue habis tuh masuk ke situ semua. Kayak diusir ya. Secara tidak langsung kan. Pas hari ketiga kan, gue bilang kan, ini mau pulang nanti ini. Jangan pulang. Hah? Maksudnya gimana? Udah nggak usah pulang, cari kerja di situ aja. Wah, serius loh? Diusir sama orang tua. Wah, keren. Gak usah pulang, KTP-mu udah ganti. Jadi sekarang ini udah lagi diurus sama bapak buat pindah ke Jakarta ke rumahnya Om His. Gue tinggal di rumah pendeta. Waduh. Udah dikasih tahu. Iya. Oh iya. Lu gue harus datang ke sana ke Pluit. Yang Jakarta Utara itu. Yang Jakarta Utara. Tinggal di situ udah dikasih tahu sama bapak surat pindah dari Medan udah dikirim buat ganti KTP. Gue diusir tanpa ada pembicaraan. Tanpa ada pembicaraan. Gue diusir sama orang tua gue. Gitu. Anjay. Gue kayak memulai starting everything from zero. Iya benar. Yang pertama paling sakit itu kalau lu di dunia entertain ada lu nggak punya teman dan. Iya. Itu paling sakit. Pendatang lagi ya. Pendatang, nggak punya teman dan tinggalnya di Jakarta Utara. Iya Jakarta Utara pula ya. Bukan selatan ya. Iya. Jakarta Utara. Gue selama 6 bulan itu, gue pernah ada satu momen dalam hidup gue pengen bunuh diri deh. Pas zaman itu tuh. Iya, nanti gue bikin musik sedih di sini ya. Iya. Keyboardis TV biasa gitu. Jadi ada di dalam 6 bulan gue tinggal di rumah om gue itu, om Is itu. Karena gini, gue tinggal di rumah dia tapi tetap kayak di Medan. Gue di serve setiap hari makanan. Gue dikasih fasilitas, ada dikasih motor kalau mau pakai. Kamar ber-AC, internet ada. Dan gue nggak ngelakuin apa-apa. Iya, masih bingung juga mau Masih bingung. Dia kan pendeta juga ya. Dan dia itu nggak gue mau pelayanan, dia bilang nggak usah, nggak apa-apa, keyboardisnya udah ada. Kasihan nanti dia jadinya nggak pelayanan. Dan gue nggak pelayanan, gue cuma ibadah doang di situ. Ibaratnya kayak apa yang bisa gue lakukan ya buat dia gitu. Dia ya selama 6 bulan itu gue berpikir kayak hidup gue gini-gini mulu nih. Dan gue nggak punya teman. Lu bayangin setiap hari lu dapat sesuatu privilege tapi lu nggak ngelakuin apa-apa. Ya udah gue sempat wah gila, itu kayak film Korea ada yang cuman itu belum terlalu terkenal. Kan ada pantai tuh di situ ya. Oh iya, betul Pluit. Datang di situ gue cuman bengong gini doang ini, sore sampai malam gue kayak. Gue hidup gue ngapain sih sebenarnya nih ya, di umur kayak gini. Dan setiap hari gue di Facebook, zaman itu masih Facebook Jaya ya. Belum Instagram, belum awal-awal. Ngeliatin teman-teman sukses gue yang manggung sana sini. Gue liatin Facebooknya Deki juga kan. Dan gue ngapain coba di sini? Iya. Ya itu pernah ada satu momen dan gue
kayak bunuh diri aja deh, kalau ke Medan juga belum sukses gitu. Pernah ada fase itu ya. Nggak ada pemasukan sama sekali, dan gue nggak mau, gue bertekad gue nggak mau minta dari orang tua gue. Oh oke. Ya. Nggak mau gue. Nah ini mungkin yang menarik buat gue nih, kayak apalagi biasanya kasusnya banyak dialami sama teman-teman yang pendatang ya gitu, yang merantau. Nah kayak tadi lu datang ke Jakarta dengan tujuan ingin bermusik, ingin manggung gitu kan, masih jiwa muda lagi kan waktu itu. Sedangkan lu dapat kesempatannya malah ya ngantor dulu ya, walaupun emang bersyukurnya berhubungan sama musik kan tetap. Nah waktu itu lu gimana mengakali ininya? Atau lu ada rasa-rasa itu nggak sih Bang? Rasa-rasa kayak gue kan pengen ngeband sebenarnya, tapi kenapa gue jadi ngantor gitu? Ada emang rasa-rasa itu, tapi balik lagi, kalau ngerjain dua-duanya, ada satu hal yang nggak bisa lu reach goalnya. Yang pertama itu adalah fokus. Oke. Kalau lu kerja di sini, ini nggak bisa fokus. Kalau lu ngerjain ini nggak bisa fokus. Iya. Kalau lu mengerjakan sesuatu yang tidak fokus, lu hasilnya nggak maksimal. Balik lagi, makanya gue decide putuskan kemarin itu untuk full di sini, karena memang gue pengen fokus dan gue pengen reach goal gue. Goal gue itu ini, dan gue masuk sini. Dan itu momen dimana gue itu ketemu sama penolong gue yang satu lagi, yang berjasa buat gue. Siapa tuh? Tendra The Man. Oh oke. Tendra ngajak gue main di Groovy. Iya, itu berarti setelah Citra Intirama? Iya, setelah Citra Intirama. Gue udah kerja dulu di Citra Intirama. Oke. Kenal Tendra ini? Tendranya ada hubungannya sama Deki. Oh, oke. Iya benar-benar juga Deki ya. Iya, Deki, Tendra. Makanya gue bilang membangun pertemanan itu lebih baik kan. Iya, gitu. Iya benar. Jadi ya itu, Tendra ngajak gue main di Groovy. Oke, di Groovy. Pada saat itu kan si Mas Yudis lagi udah sering banget main sama Tompi. Dan nggak tahu ya, antara mereka mungkin kemungkinan besar Mas Yudisnya memutuskan untuk main sama Tompi mungkin. Jadi si grupnya kemarin banyak banget jadwalnya, Kira gue bukan ini ya, gue additional. Oh lu masuknya pertama additional. Gue additional main pertama di Bogor. Gue inget banget itu pensi. Wah itu Tendra WhatsApp, bantuin main ya di Bogor. Oh iya bang, gimana lagunya? Dengerin aja lagunya Groovy di YouTube. Betul lu udah tahu Groovy kan? Sebenarnya gue nggak tahu banget, nggak tahu banget. Dan ya udah gue dengerin ininya, dia ajak langsung main, dan live sama rekaman kan beda ya. Iya. Jadi gue di situ kayak masuk di bagian yang kayak rekaman. Oh iya. Pas live-nya gue, aduh ngobrol kayak. Iya, ini nggak ada ya? Nggak latihan? Kagak ada latihan. Ketemu semuanya di panggung. Oh iya, nggak ada. Backstage juga nggak ada. Maksudnya di backstage. Iya. Jadi ketemu di Bogor. Gue pakai motor kan. Naik motor. Artis gue main. Naik motor gue. Tapi dibilangin sama Tendra, nanti dijemput, jangan parkir motornya di venue. Oh oke. Gitu lah. Pokoknya ya udah akhirnya dijemput. Nah gue main sama Groovy, ketemu di belakang panggung, ketemu di situ, halo band. Gue masih nggak tahu mau pakai baju apa. Udah bawa keyboard. Udah disiapin. Ternyata jadi artis enak ya. Enak. Gak perlu bawa apa. Udah disiapin. Gue tanya soalnya, perlu bawa keyboard nggak bang? Bawa badan aja katanya. Oh siap. Udah langsung manggung. Habis manggung, selesai di belakang panggung, Tendra langsung gini. Bukan Tendra, manajernya Groovy langsung gini. Ben, tanggal segini, kosong nggak? Tanpa basa-basi, kosong. Padahal nggak lihat ya, belum lihat. Padahal udah kerja di kantor kan. Iya. Oh iya benar juga. Ternyata ada hari biasa. Jadi udah gue iyain kosong. Oke, nanti bantuin Groovy lagi ya. Siap. Wah, langsung dapat jadwal ya. Berarti memang Tuhan pengen gue main musik lagi ya. Ya udah akhirnya gue decide untuk nyebur. Oke. Ya udah, karena itu ya startingnya di situ gue. Dari situ gue dijadiin additional selama 1 tahun, diajakin main bareng, terus akhirnya kayak diputusin, lu mau jadi nggak personil tetap. Nah di akhir itu kan gue sempat jadi one of the Groovy personil lah ceritanya. Gue di Mas Wibisana sama Tendra. Pokoknya terakhir itu formasinya adalah gue, Mas Bud, Tendra, Bang Dery. Iya. Sama Ari. Oh itu Ari masih ya? Ari masih ada, itu terakhir gue. Ya itu terakhir itu sampai
New Groovy namanya ada. Iya, New Groovy ya. New Groovy ada keluar singlenya, ada di digital store namanya Unfollow, coba didengar dulu lagi. Nanti kita pasti ada masih foto nih. Ada foto. Lu warna apa karakter? Kan Groovy karakter biru ya. Biru. Benar kan, Groovy itu band karakter warna ya dari. Colorful ya. Jadi ya udah akhirnya gue sampai vakum lagi. Iya. Gue main tapi akhir vakum, ya udahlah, tapi nggak apa-apa. Itu jadi pengalaman berharga gue, kayak ketemu orang label. Oh iya. Bener. Seminggu sekali gue ke Universal. Oh iya, Universal. Seriuman, iya tiap hari, tiap minggu gue ke Universal. Itu jadi pembelajaran gue juga dari mereka. Gimana caranya lu nggak cuma main musik tapi ikut bisnis di dalamnya. Iya. Gimana caranya lu manage band, gimana caranya lu mau rilis single, album kah, melihat pasar. Terus gimana caranya lu harus buy or sell, bukan maksudnya. beda konten nih. Gimana caranya lu harus keluar sekarang atau nanti. Iya. Ya di situ gue banyak belajar. Thank you Universal. Thank you to label tuh ya. Masih ada Gedung Pink kan, Gedung Pink. Masih iya. Gedung Pink Sudirman. Itu jadi akhirnya lu masuk Groovy. Ya. Terus lu meninggalkan kantor tuh pas Groovy. Iya. Gue setengah dipecat lah. Setengah dipecat ya, karena izin mulu. Karena izin mulu, serius. Gue izin mulu dan nggak mau dipecat kan, nggak dipecat gara-gara. Katanya. Standar. Ya udah kayak gitulah. Jadi gue nggak dipecat, tapi gue kayak disuruh mengundurkan diri gara-gara kebanyakan absen. Iya. Gue seminggu bisa 3 kali absennya. Aduh, jadwalnya waktu itu juga lagi padat banget kan. Asli, main Groovy gila, semua pensi dimakan. Iya benar, zaman itu ya. Zaman belum Instagram kan, kalau Instagram udah heboh, gue tiap hari update tuh Instagram. Oh iya benar juga. Itu masih Facebook lah ya, Facebook. Gue kan di airport main Terminal 3. Belum ada Terminal 3. Masih Terminal 2F. Itu rasanya gimana Bang? Maksudnya ini kan juga bisa berbagi sama teman-teman yang tadi gue bilang pendatang, perantau. Lu yang dari perantau, terus akhirnya lu langsung jadi artis nih, langsung jadi main artis gitu. Itu rasanya gimana Bang awal-awal? Kaget gak sih lu? Kaget gue asli deh, kaget yang pertama masalah bayaran deh. Oh iya, yang pertama banget itu lu pas edisional lu juga kaget gak? Lu gak kaget gue dibayar segitu tuh kaget. Lu gak nanya kan pasti? Gak nanya, gila. Masa lu nanya? Berapa Bang? Emang budget berapa? Berapa bayarannya Pak? Masih agak Batak kan? Oh iya, saya Batak ya bener. Ya berapa Bang bayarannya? Gak mungkin kan? Kan gue udah diajaknya udah happy lah. Gak usah dibayar aja udah happy gue. Ya itu, ya udah kayak waktu gue ditransfer itu kayak enak ya jadi artis ya. Iya, segitu. Ya udah, dan gue kaget kan, ibaratnya apresiasi, tapi enggak ya, setiap daerah itu beda-beda ya, karena di ibu kota apresiasinya mungkin lebih tinggi karena pengeluarannya lebih gede. Iya benar. Di daerah mungkin apresiasi lu cuma sekian, lu nggak perlu keluar banyak. Kalau di sini effort man, lu harus bayar tol, bayar parkir, apa ya. Iya, UMR-nya beda, UMR-nya. UMR beda, benar. Ya udah, gue kaget secara mental juga sih gue, kayak gue nggak berhentinya bersyukur sama Tuhan, gue diajak main sama Groovy ini. Itu karir gue melejit semenjak itu. Dari situ ya. Dari situ orang-orang mulai ngelihat gue sebagai seorang keyboardist. Oh oke, iya. Gue diajakin session sama siapa-siapa, gue main sama Matthew, gue main sama siapa lagi ya, banyak lah, sampai project solonya Ari terakhir. Iya. Gue sempat main sama Eva juga. Terus banyak lah. Iya. Tapi misalnya berawal dari situ starting pointnya. Starting pointnya dari situ. Akhirnya gue itu bisa dilihat orang. Nah, zaman itu juga player itu nggak sebanyak sekarang. Iya benar. Kan belum ada Instagram. Facebook lah paling. Iya. Dan belum ada orang yang main posting iya, nggak ada. Kalau dulu itu lu cuman bisa lihat musisi itu dari teman-teman doang. Ya, by koneksi link aja. By koneksi link. Jadi kalau lu udah sering eksis, lu kan tetap semakin eksis. Iya benar. Yeah. Bayangin aja lu seorang Ben Silaban bisanya dipanggil main sama Isyana coba. Oh iya, lu main sama Isyana juga ya benar. Iya, gara-gara apa? Gak ada kiper jadi. Ya gara-gara lu pernah duel sama Isyana di dokumen. Ya itu juga sih. Nah, ya maksudnya iya gara-gara itu enggak sekarang kan banyak yang jago-jago banyak banget ya. Maksudnya udah tahu lah gitu. Jadi ya udah, akhirnya gua dikenal dan orang tahu, ya main sana sini. Wah, mengasihkan di kala itu. Masa-masa indah itu ya. Masa-masa indah itu. Nah, itu menarik banget. Tadi lu dari Groovy, terus akhirnya tadi lu bilang session akhirnya dibukakan pintu. Abis itu lu main ke salah satu stasiun TV yang lagi naik daun tuh. Itu awal net kan? Awal net. Iya benar, awal net. Itu gimana ceritanya lu bisa masuk ke tim dokumen itu tuh? Oke, jadi ada ceritanya lagi, harus flashback lagi tuh. Oh, flashback lagi ada tuh. Action Beat.
Oh oke. SNB gue ketemu sama Dames Nababan. Oh kenal Dame itu malah di SNB. Di SNB. Ya? Oh karena Dame dari Batam ya, nggak dari Medan ya. Tapi dia mewakili Jakarta dulu sama anak-anak IMI dia main. Oh iya main ini War. Iya War. Jadi mereka ke juara 1 tuh. Juara 1 ya. Ke Jepang. Gue ketemu sama Dame di situ. Oh oke. Waktu masa karantina ceritanya. Ya, Kan dari daerah yang nasional ya. Iya. Dua kan mainnya kan wah, iya. Paling jago saat itu ya. Paling jago. Sekarang nggak ada banyak jago. Ganteng juga udah banyak. Udah banyak. Enggak, tapi ya gara-gara dia sih. Jadi kita ketemu sini ngobrol terus makanya kan Nababan kan dia kan silaban Nababan kan sama. Jadi akhirnya kita ngobrol di bus bareng terus kayak dia kan tahu sendiri kan orangnya gitu kayak ya sama dari dulu sama ya. Ya sampai sekarang ya gitu. Kalau kita nggak ngobrol nggak ini kan ya udah ngobrol puji-puji dikit lah biar naik lah. Ya udah. Gak bisa tuh dia tuh. Iya. Dipuji dikit gak bisa. Ternyata dia dari Batam. Nah, dari Batam terus nggak tahu ceritanya dia ketemu temennya anak-anak ini main sama War itu juara 1 lagi mereka. Juara 1 di Jepang. Ya udah dari situ ternyata Mas Budi Prastowo lagi butuh keyboardis buat acara The Comment di TV. Iya. Dame sudah diajak duluan. Oh oke. Dame rekomen ke gua. Nah dia orang berjasa berikutnya di hidup gua. Step-stepnya nih. Ada step-stepnya. Akhirnya gua diajak lah si main The Comment sama Mas Budi gara-gara rekomendasi sama Dame. Oke. Gara-gara pada saat itu emang tidak ada keyboard slide yang nganggur. Dan ya maksudnya waktu itu lumayan kan maksudnya jadwal syutingnya. Itu udah tiap hari kan langsung. Padat tiap hari kayak kerja kantoran. Iya benar. Iya padat. Ya itu. Jadi kesempatan itu datang lagi gitu. Coba kalau lu udah dikenal dulu deh. Pasti yang diajak lu. Gitu. Nah, itulah. Ya udah tiap hari akhirnya gue memutuskan resign dari kantor. Karena memang udah enggak engkah kejar lagi. Lu bayangin Senin zaman itu zaman Net TV awal-awal gue dapat 3 program. Kalau dapat 3 ya? Di pertengahan lah. Ada The Comment, dulu ada Good Times. Ada Tonight bukan apa satu lagi apa ini lu kan main juga tuh. Satu lagi apa yang sama Sule yang Sule itu apa programnya di studio. Aduh iya. Lupa gue juga. Nah, itulah. Jadi bentar ya benar. Nah itulah lu bayangin dalam 1 minggu main 3 program men. Iya benar itu. Gua gak berjaya hidup gua. Kantor ya udah lah ya. Net TV yang berhasil bikin gua mampu beli mobil sampai 2 kali men. Thank you Net TV. Bayar dong. Gitu. Akhirnya lu berat gak sih saat memutuskan untuk ya udah nih kantor gue tinggal aja deh? Berat deh. Karena gini, kebayang baru kerasa sekarang ya, kerasa sekarang akhirnya ternyata kenapa orang tua itu nyuruh kita untuk kerja di kantor atau jadi ASN. Iya. PNS ceritanya. Kenapa? Karena memang ya pada akhirnya gini, lu itu pada akhirnya adalah membutuhkan sesuatu yang tetap. Tetap pasti cerdas dan ya gitu. Slogan. Iya, lu kalau kerja di kantoran pasti lu setiap bulan udah pasti ada gaji pokok. Udah pasti itu, udah pasti. Karena kenapa? Karena pengeluaran itu pasti, pemasukan nggak pasti. Iya. Ya nggak sih? Lu akan lu merasakan itu kan? Pengeluaran pasti, pemasukan kagak. Fixed cost itu ada. Sewa rumah kah, apakah, beli bensin, isi pulsa lu tiap bulan. Iya benar. Nah itu, jadi berat banget gue waktu keluar dari situ tuh kayak gue percaya aja deh, ya balik ke ininya ya, gue nggak mau merasa rohani gue ya, tapi ada satu ayat yang orang tua gue itu kasih ke gue waktu gue ke Jakarta, diam-diam dia kirim ke gue gini, kalau nggak salah Mazmur 121 kalau nggak salah, dia ngomong gini isinya, aku tidak akan membiarkan kau jatuh dan tergeletak, intinya kayak gitu. Pokoknya gadamu dan tongkatmu lah, ya itulah pokoknya itu yang jadi pedoman. Itu gua, artinya ketika gua berada jatuh dan terbukti sampai sekarang gua jatuh tapi nggak tergeletak, selalu ada aja yang bisa gua syukuri dari Tuhan itu kayak tiba-tiba wah ada pertolongan, tiba-tiba ada ini, apalagi sekarang kan anak-anak entertain, anak-anak musisi itu jatuh tergeletak dan terperosok, terbanting, terguling-guling dan nah gua itu jujur jatuh mungkin tapi gua nggak tergeletak. Iya. Jadi ya itulah gua harus bersyukur itu. Gua nggak pengen yang rohani gimana banget, tapi harus diakui memang pertolongan Tuhan buat hidup gua sampai sekarang itu real, jelas nyata gitu. Keren. Gimana? Jadi ini syahdu banget ya. Ada ininya dong. Iya.
Tapi maksudnya itu kan memang perjalanan lu dan maksud gue salah satu yang menurut gue menarik untuk diangkat dari seorang Ben Silaban itu kan karena emang lu juga perantauan dan juga memang banyak banget setahu gue ya banyak banget musisi-musisi yang dari Medan benar-benar kayak lu gitu yang merantau benar-benar niat tuh pokoknya karena kan mindset orang daerah di kita kalau mau sukses musik harus di Jakarta. Benar. Nggak mungkin daerah kayaknya nggak mungkin gitu. Benar. Akan kalau di daerah palingnya berakhir di paling tinggi wedding kan. Paling tinggi stratanya wedding. Regular. Iya, regular cafe-nya kan nggak kayak di sini ada selatan gitu. Benar. Pokoknya paling tinggi pasti wedding. Jadi mindsetnya pasti ke sini. Nah, banyak juga teman-teman yang suka nanya atau kadang gue ke daerah juga suka ngobrol kan. Mereka suka nanya kayak apa sih yang membedakan main di sini sama main di Jakarta. Gitu. Nah, menurut lo kalau lo punya saran-saran buat teman-teman di rumah yang mungkin perantauan gitu, apa sih yang harus ditanamin atau mindsetnya harus gimana sih? Oke. Jadi gue sebenarnya salah satu orang yang beruntung sih sebenarnya yang di ibu kota gitu. Mungkin banyak teman-teman lain yang kurang beruntung. Gue salah satu orang yang beruntung seperti yang tadi gue jelasin. Gue kesempatan nggak pernah gue sia-siain. Apapun itu kesempatan gue tangkap langsung gitu. Jadi mungkin perbedaannya di daerah sama di ibu kota itu satu, kesempatan. Oke. Kesempatan di sini datangnya lebih banyak deh. Lebih banyak ya. Iya, karena lebih banyak kafe yang butuh musisi yang pertama. Semua stasiun TV yang butuh bisnis hiburan di sini semua stasiunnya. Iya. Yang ketiga, ibu kota. Ibu kota itu kayak ibaratnya rate-nya beda. Oh gitu. iya. Makanya ya itu tadi kesempatannya banyak. Tapi jangan salah, karena kesempatan banyak, saingan kita juga banyak. Juga pasti banyak, benar. Nah, jadi karena saingan kita banyak, salah satu cara untuk mengatasi saingan itu adalah dengan cara kalau gue ya nggak tahu yang lain. Kalau gue itu adalah attitude. Karena gue nggak mampu bermain di skill. Oke. Skill gue itu bukan di atas rata-rata yang kalau orang lihat gue main itu kayak wih gitu enggak. Tapi kalau lu suruh gue ngulik mau sesusah apapun, gue akan berusaha untuk kulik itu. Itu tanggung jawab gue sebagai bentuk tanggung jawab gue. Nah, jadi salah satu yang gue mainin itu adalah di attitude tadi itu sama komitmen. Jadi gue siapa lihat dia ngajak gue iyain. Apapun itu gue nggak pernah nanya bayaran berapa. Yang kedua, yang ketiga itu gue fokus. Dan karena gue pengen gue main sama dia atau gue diajak main jasa gue dipakai itu gue masih mau. Gitu. Bayangin ya awal-awal gue main diajak sama Isyana. Itu gue tuh malam keringatan di rumah. Itu udah tutis ya? Udah maksudnya versi tutis? Udah ya? Udah. Jadi sebenarnya ceritanya dulu awal-awal sebelum ditutis gue diajak awal-awalnya. Awal untuk band pertama gue diajak. Sama Iman gitu. Iya, gue nggak bisa gara-gara dulu tabrakan main sama Lima Romeo. Oh iya lu main sama Lima Romeo. Iya akhirnya gue rekomendasiin Abram. Akhirnya Abram yang main. Itu ceritanya gue. Tapi ya itu udahlah, itu cerita lama lah. Gak usah sok-sok, nggak sok-sokan juga. Maksudnya gue nggak semampu itu gitu. Setelah melihat sekarang ya. Nah itu, tapi akhirnya gue dapat kesempatan lagi diajak main ternyata. Waktu gue diajak main itu kan materinya udah ditutis ya. Dan waktu gue dengerin materinya itu ya Tuhan Yesus ini gimana. Lu ngajak gue main hari Sabtu dapat bahannya hari Kamis malam. Ya hari Jumat tuh. Iya, kalau satu lagu nggak apa-apa. Ini 8 lagu gitu. Ya udah, gue keringat dingin deng. Tapi dari situ gue kayak nggak ini gue kalau mereka udah berani ngajak lu, artinya mereka melihat sesuatu yang beda dari lu. Mereka nganggap lu mampu dulu awalnya. Percaya. Akhirnya gue kulik gue sampai muntah darah gue deng. Gak bisa makan gue sampai jam 5 pagi gue karena paginya harus latihan sama Isyana. Oh itu paginya langsung latihan. Latihan. Wah gila. Udah. Gue kulik semua, gue main di studio. Ternyata gak diperhatiin gue main. Gue udah main sempurna gitu ternyata. Oke, ya sampai ketemu besok ya di luar kota lah, di mana lupa gue. Oke. Terus yang paling enak itu Yandi itu kayak ada satu tutinya itu kan gue kulik pakai piano kan. Jadi ternyata kan gue bukan klasik banget orangnya. Jangan itu kan klasik. Iya, jadi ternyata tuti itu ya kata orang klasik itu tutinya itu susah di piano, enaknya di gitar. Iya. Gitu jadinya. Tapi entah kenapa gue bisa karena gue akalin 2 tangan kan. Atau apa. Gitu lah. Iya. Jadi Yandi bilang pas sudah selesai latihan gitu, Yandi lempar stick drum gitu. Wah, gila lu Bang Ben. Itu biasanya kalau si ini main pasti angkat tangan dia tuh. Kenapa? Iya enggak dikulik gitu. Emang boleh enggak dikulik? Iya yang bagian itu harusnya gak usah ikut pianonya. Bilang kayak. Oh iya, gak ada briefing detailnya ya. Kagak ada di briefing. Ngapain gue kulik?
Ya, pikirnya ditanya ambil aja. Gue diem aja kan harus enak kan. Iya. Ya akhirnya gue kulik ya itulah. Dari situ gue kayak nggak apa-apa. Gue itu harus apa namanya integritas kan, integritas. Bentuk tanggung jawab ya. Bentuk tanggung jawab. Akhirnya gue sering-sering diajak sebelum muncul si sang apa namanya Kenan the Warrior. Kenan Louis kan. Ya udah akhirnya nggak diajak-ajak lagi gitu. Ya gitulah ceritanya. Tapi itu salah satu bentuk pengalaman juga tuh. Iya benar. Itu bikin gua kalau untuk enjoyment enggak ya. Bukan jiwa udah lewat kali ya masanya udah lewat ya. Itu tantangan Iya. yang harus gua hadapi gitu. Dan gua akhirnya enjoy jadinya gitu. Iya benar gitu ya. Itu keren banget tuh. Jadi itu bisa jadi masukan buat teman-teman di rumah, apalagi teman-teman pendatang, perantauan atau mungkin yang udah di Jakarta juga. Cuman kan kayak tadi link itu kan juga butuh proses, butuh start untuk mulai itu lewat mana kan. Walaupun sekarang lebih enak ya dibanding zaman kita dulu ya. Udah ada sosial media. Lu tinggal follow back dong bang gitu. Iya. Terus kalau lu butuh kerjaan, bikin aja apa gitu Instastory, lu tag aja orangnya yang. Oh iya benar. Iya benar. Selalu berhasil itu. Selalu berhasil benar. Cepat atau lambat itu berhasil. Berhasil. Jadi dia ingat lu kan. Iya benar. Notice ya. Nah bang, orang juga lu lumayan terkenal di ranah musisi TV kan juga lama banget tuh, udah komen 7-8 tahun ya. Lumayan. Gitu. Nah, menurut lu apa yang membedakan dari main session, main reguler, kalau main di TV itu gimana? Atau kiat-kiatnya lah untuk jadi keyboardist TV? Cailah. Keyboardist TV. Jadi jujur sebenarnya gue itu adalah tipikal orang yang nggak update sebenarnya dulu. Oke. Gue kalau di Duta and Dudes ini lu yang tahu ya, khusus di Moy Production. Gue di Duta and Dudes itu paling bodoh. Serius. Karena gue itu nggak update lagu. Oh, oke. Gue kan anak gerejaan ya. Bukan gue bilang main musik di gereja jelek, tapi kadangkala gara-gara lu main di gereja kebanyakan lu nggak update musik sekuler. What news gitu, apa yang terbaru nggak update. Sementara kayak teman-teman gue kayak Mas Dudi, Boni apalagi kan. Ketika orang ini mas ini oh ya yang itu yang ini ada versi ini ada ya ini kok tahu ya nih orang-orang. Gue gelap men di situ awal-awal itu kayak kok lu pada tahu sih ya ini ya. Ya gitu, gue tuh di Duta Dudes paling bodoh di situ. Tapi gue belajar, karena gini, berikutnya adalah gue ketemu sama penyelamat gue berikutnya, Mas Dudi Prastowo. Oh, oke. Mas Dudi Prastowo itu adalah salah satu orang yang mempercayai orang. Orang yang lu bisa gitu. Oh, oke. Jadi gue itu dulu sama Mas Dudi itu gitu, kayak ibaratnya anak-anak lain mulai meragukan gue, misalnya udah gak usah bawa itulah, yang ini aja, nanti keyboardnya susah, kata anak-anak yang lain gitu kan. Mas Dudi bilang, enggak bisa, udah Ben kulik aja ya, nanti versi yang ini nanti gue kirim yang ini aja. Siap Mas Dud, gue kulik main. Nah gue sering anak-anak Duta and Dudes itu terutama Torang lah. Oh iya. Sama-sama chordofon kan, maksudnya dia main gitar, gue ini kan sama-sama chord kan. Gue sering berantem sama dia tuh hanya gara-gara mayor 9 sama 11. 9, 11, 13 kan. Sebenarnya ya lu mau pencet 9, gue 11 apa 13 sama aja kan gitu. Tapi gara-gara itu gue sering berantem dan gue jadinya lebih notice sama voicing. Iya. Thank you Torang. Jadi gara-gara itu dulu gue sering berantem, musuh besar gue tuh di ya udah. Tak ke situ deh. Torang juga kayak gitu kan tiba-tiba. Kayaknya nggak ke situ deh. Lu salah deh notnya. Lu main apa tadi tuh? Gitu. Lu kalau kena Torang gitu. Itu lu main apa tadi tuh? 9. Kayak kurang deh, harusnya 13 deh. Oh ya udah. Enggak nambah. Enggak singkas ya. Tapi akhirnya gue mengerti kesempurnaan itu kita butuhkan. Iya. Belajar terus ya. Belajar terus. Nah, ya itu. Jadi main di TV itu susahnya itu di situ. Tadi gue bilang ya, gue paling bodoh. Gue nggak update lagu, gue belajar di situ. Kalau lu orang yang update, mungkin lu gampang. Gitu. Sampai pada akhirnya main setahun 2 tahun lu ketemu sama titiknya bosan. Nama titiknya itu zona nyaman. Zona nyaman ya. Akhirnya karena begitu terus kan sistemnya. Kecuali lu main mungkin ngiringin Indonesian Idol kali ya. Iya kan. Mungkin situasinya sama tapi lagunya kan beda-beda ya. Tantangannya beda-beda. Kalau ini enggak, lu main satu program yang bumpernya sama, ininya sama. Ya paling kalau ada artis 1-2 kali nyanyi lah ya. Iya. Lu bayangin lu main itu selama 5 tahun, man. Iya. Coba. Ya itu. Nah, titik bosannya di situ. Nah, kalau main sama session
suasana baru. Iya. Apalagi luar kota. Iya Ya nggak sih? bener-bener. Bener ya, main luar kota. Tempat-tempat beda. Tempat beda. Ketemu gitu. orang. Ketemu terus katronya itu adalah di airport. Enak. Wih, enak banget itu kalau kangen banget ya. Iya kangen banget nih udah mau 2 tahun ya. Gila. Enak tuh update status di airport gitu mau kemana. Udah bener jalan-jalan. Serunya di situ. Jadi masing-masing inilah punya plus minus ya. Kalau di session mungkin lu sekali main dapat sekian. Nah, kalau di TV itu kayak reguleran. Oh iya Ya, jadi lu udah bisa ngitung nih dapat jadwal sebulan. Sep. Wah, gua dapet nih 24 episode sebulan. Kebaca nih lu dapat duitnya berapa walaupun tak kapan dibayar. Iya. Nominalnya kebaca, tanggalnya enggak. Nominal kebaca, tanggal transfernya tidak ada yang tahu. Gitu ya. Nah, gitu. Suka duka di TV itu ya. Ya gitulah. Keren. Lu kan ngerasain lah ya. Ya rasain lah. Jadi gua tapi kita kenalnya tuh di mana sih Bang? Awalnya gua juga lupa sih. Kayaknya ada komen deh, Deng. Awalnya Iya ya. Masa sih? Masa lu udah nawarin gua sebelum ketemu gua? Gue juga bingung lupa. Iya kan? Setahu gue sih di The Comment ya, setahu gue, tapi nggak tahu apa sebelum itu kita ketemu Iya, ya. pas sebelum itu ketemu aja gitu kali ya. Iya. Gua juga lupa sih pokoknya. Gua Tapi jujur sebenarnya gue itu lu salah satu orang yang nggak tahu dari mana tiba-tiba muncul deh. Iya banyak yang bilang gitu sih. Menurut Nick gua. Dom juga ngomong gitu, Mas Dendi juga ngomong gitu. Iya, lu nggak tahu dari mana tiba-tiba muncul karena zaman gue itu keyboardis ya. Kalau dia udah sering main, pasti gue tahu orangnya siapa. Iya. Gua jaga, oh ini main sama ini. Tiba-tiba ada namanya Laudeng. Nama aneh lagi. Ini siapa ya ini Laudeng? Nggak gitu. Iya benar. Gitu. Tapi ya, banyak juga sih. Gue juga baru kayak, ya emang iya. Ya, Banyak itu. juga sih teman-teman musisinya. Lu tuh dari mana sih awalnya? Gue bingung itu lu ada aja. Tuh kan, makanya. Oh gila ya. Gue kirain gue doang yang ngerasa gitu. Iya, banyak juga. Iya benar gitu. Berarti lumayan sering akhirnya gantiin Bang Ben kalau orang suka kadang lihat gua karena orang kan gara-gara Pak Darto langsung episode pertama langsung Bemi nih badai semi. Iya benar-benar. Kan? Oh muka lu kayak semi. Iya muka kayak semi badan kayak badai kata Benar, gitu. benar. Jadi orang suka ini Bemi. Jadi nama gue jadi Bemi tuh. Itu gara-gara Bang Ben. Wah. Nongol di TV gara-gara Bang Ben nih. Gitu. Nah, ngomongin terakhir nih Bang sebelum menutup ini nih. Oke. Karena lu udah cerita proses di TV, nah mungkin pesan-pesan juga atau mungkin trik-trik untuk bisa eksis main di industri pertelevisian. Karena kan beda kan sama trik main session itu kan beda. Orang selama ini banyak banget yang nanya, gimana Bang caranya jadi session? Dan udah banyak juga teman-teman session gue yang jawab. Cuma kalau TV belum ada nih. Belum ada. Iya, jadi itu yang pertama nih. Ya, triknya sebenarnya kalau untuk main di TV itu adalah yang pertama wawasan harus luas. Oke, wawasan trading, wawasan musik ya, finance. Gitu, finance ya. Tren apa gitu. Enggak. Jadi wawasan bermusik lu harus luas karena ternyata main di TV itu susah, men. Gitu, susah gitu. Jadi tanpa mengurungkan niatnya kalian untuk main di industri ini, tapi memang wawasan harus luas gitu. Ketika lu main di TV itu kan adalah satu platform yang dilihat oleh semua orang gitu. Sekarang kan ke digital beralihnya kan. Bener. TV tetap ada tapi beralihnya mungkin ke digital. Wawasan harus luas karena kalau lu begitu-begitu aja akan digusur sama generasi baru. Iya, yang update terus. Ya. Anak-anak generasi baru ini kan update. Nah, lu nggak bisa membuat sesuatu yang baru, lu nggak bisa jadi sesuatu yang baru gitu. Karena sekarang kan banyak banget itu komposer-komposer itu yang menurut gua aneh. Tapi karyanya itu long last. Maksudnya orang tahu ini. Contoh misalnya Alfi, Rev itu loh yang kemarin Bali. Itu menurut gua dia tuh gila ini orang nyentrik banget ya. Ini beda loh gitu. Ya. Ronald Steven udah memulai ya, gitu di TV itu kayak ketika lu dengar satu acara program di TV musiknya itu seperti ini, lihat wah ini pasti Ronald Steven gitu. Iya udah. Nah karena dia tuh something new gitu mungkin. Nah wawasan dia juga luas ya, dia tuh basis tapi kemampuan musikal dia tinggi gitu. Jadi ya mungkin kamu harus kemampuan musikal kamu itu harus more than session menurut gua. More than session. Karena kalau session kan lu ngiringin lagunya artisnya doang. Atau ngiringin lagu artis, ngiringin lagu lu sendiri gitu. Tapi ketika lu terjun di bisnis industri ini yang harus menyenangkan orang lain. Ya nggak sih? Mengikuti kebutuhan program, mengikuti kebutuhan produser. Ya lu harus gini. Nggak bisa ketika produser bilang, Bang Ben nanti dangdutnya itu agak elektronik bisa nggak? Gimana dangdut ala elektronik? Gak bisa lah dangdut ya dangdut. Gak bisa gitu ya. Besok putus kontrak. Besok udah band lain. Ganti. Ya kayak gitulah. Jadi mungkin wawasannya ditambah. Terus yang berikutnya adalah pergaulan. Itu gak cuma di industri TV, tapi dimanapun sektor hiburan yang pengen kamu masuk. Kamu pengen masuk ke session,
TV. Kalau kau pengen masuk di TV, artinya pergaulan lu itu harus teman-teman yang main di TV. Iya, benar. Ya kan? Benar. Ya ngapain lu ngobrol sama Semi misalnya, tapi lu pengen main di TV. Iya, benar. Jadi ketemu sama orang-orang TV, udah ngobrol, lama-lama kan akan notice tuh nama lu ada, lu seorang bassist, lu seorang keyboardist, mungkin someday ada program yang butuh, ada produser yang butuh, lu akan dipanggil, diperbantukan kayak gitu awal-awalnya. Dan jangan pernah takut untuk memulai sesuatu yang baru gitu, karena kalau lu takut untuk memulai takut untuk ketemu orang, itu artinya lu akan berkembang. Karena rasa takut lu itu akan terbayarkan ketika lu ketemu dia. Ternyata orangnya enak ya, ngobrolnya enak. Iya. tetap ya, nggak akan rugi. Lu nongkrong sama musisi itu nggak akan rugi. Iya. Gitu. So, kalau sekarang gue karena udah berkeluarga mungkin agak susah ya. Biasanya gitu ya. Makanya jobnya juga hilang. Tolong gue diajak lagi nih gue. Masih bisa kok, masih bisa. Masih gue masih bisa main. Bukan nggak nongkrong berarti sibuk ya. Hardcase sudah lama gak keluar nih kalau. Itu sama semua juga kayak gitu deh. Ya itulah paling gue juga masih belum yang terlalu gimana banget, bukan yang senior banget, tapi based on pengalaman gue yang beberapa tahun ini mungkin cuman itu yang bisa gue kasih tahu. Iya. Gitu. Gila keren. Gitu. Jadi itu bisa jadi masukan dan juga menjadi motivasi juga buat teman-teman ya yang mungkin baru mau berkarir di dunia musik, ataupun mungkin yang dari daerah-daerah pengen merantau ke Jakarta, atau kayaknya gue pengen berkarir di dunia musik. Nah itu bisa menjadi masukan juga ya buat teman-teman. Benar. Gitu. Oke deh Bang Ben, thank you banget sudah hadir di Serundeng, sudah meluangkan waktunya jauh-jauh dari negeri seberang. Seberang, pakai paspor loh. Enggak lah, ini nggak nyampe. Paspor tuh kesana dikit. Oh iya benar. Perbatasan ya ini. Iya, perbatasan ujung-ujung. Ya, thank you banget Bang Ben, sehat-sehat selalu, sukses ya. Jadi teman-teman nanti kita akan tampilin video Bang Ben manggung bersama Groovy. Susah nyarinya. Zaman itu belum Instagram, belum. Iya. Belum ada. Gitu. Pokoknya sukses terus buat Bang Ben. Semoga terima kasih. Keluarganya juga sehat-sehat selalu. Amin. Dan juga karya-karyanya ditunggu kemudian. Amin. Akan berkarya ya nanti ya. Doain aja, gue pengen bikin single instrumen sebenarnya. Oh, ini beneran kan, nggak bercanda kan? Beneran, seharusnya nggak usah dikasih tahu dulu sih sebenernya. Oh iya, tapi ini ya. Iya. Enggak sih, cuman pengen ada jejak buat anak gue. Iya. Gitu, ketika anak gue nanti mungkin dia suka musik, dia buka-buka Apple Music kan, dia akan lihat nama bapaknya. Oh iya, bapak gue ada nih. Ada nih satu nih. Satu cukup. Ada satu cukup ya. Gitu benar. Gitu. Tapi mulia juga sih Bang, maksudnya gue jarang nih lihat dengar ada motivasi orang berkarya untuk itu. Iyalah, nanti anak lu kan ketemu sama teman-temannya, bapak lu siapa? Ini band. Kerjanya apa? Musisi ya? Kok nggak ada namanya di ini? Iya. Gitulah. Di Spotify nggak ada band Silaban, siapa itu? Iya, benar. Gitu. Bagus banget ya, keren nih, mantap. Iya dong. Keren. Ya udah, oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan Serundeng. Semoga bisa menginspirasi kalian, memberikan kalian wawasan-wawasan yang baru lagi, dan juga memberikan gambaran kalau dunia musik itu tidak sesempit yang dikira atau yang sebelum-sebelumnya ya, mindset sebelum-sebelumnya ya. Benar. Begitu luas, sangat banyak yang bisa dipelajari, sangat banyak yang bisa dijalani dan juga disyukuri. Iya. Thank you banget teman-teman. Jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan, jangan lupa untuk vaksin, karena kalian nggak akan bisa masuk mall kalau kalian nggak vaksin. Betul. Dan kalian nggak akan bisa ke supermarket. Ya udah, oke teman-teman, sampai ketemu lagi di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng.